Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal khususan minal mu'allifin التبيان في آداب حملة القرآن إمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وإلى مؤسس هذه المؤسسة ومشايخنا في هذا المعهد حضرة الشيخ كي هاشم أشعري وكي عاصم علي بن أخواني هاشم كي العزيز بني جميلة وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa min halan iku setengah saking masail gharibah tad'u al-hajatu ilaiha, di antara masalah-masalah yang unik atau yang asing yang butuh untuk dijelaskan. Di antaranya adalah annahu sak temene kelakuan idza qara'a, apabila membaca sapa qari atau sapa man, idza qara'a apabila atau ketika membaca sapa qari atau sapa man qaulallahi azza wa jalla, ing firman Allah, dawuh Gusti Allah azza wa jalla, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ini kalau di mushaf kita, mushaf standar Indonesia, itu biasanya kalau ada tanwin lalu ketemu dengan hamzatul wasl, ada huruf mati kan, itu biasanya ada nun kecilnya, karena tanwin itu sesungguhnya adalah bunyi atau suara nun mati yang dalam tulisannya tidak ada nunnya, tapi dalam lafadznya sama dengan bunyi nun. Tapi kalau orang Arab, termasuk di mushaf Madinah, itu ya begini ditulisannya. Karena orang Arab ini sudah bacanya ya otomatis, tidak dibaca Uzairu ibnullah, tapi Uzairun ibnullah. Sama kayak itu loh. Ini kalau di sini sudah tahu semua ya. Saya tuh pernah dengar ada seorang dosen, statusnya sudah dosen. Saya pas jamaah maghrib, beliau ini baca surat Al-Ikhlas, sudah doktor. Doktornya bidangnya pendidikan bahasa Arab, tetapi ternyata tidak menjamin orang itu termasuk hal-hal yang kelihatannya sepele dalam kaitannya dengan tajwid, dengan qiraat Al-Quran, itu ternyata masih keliru. Bacanya begini, qul huwallahu ahadullahus shomad, disambung maunya. Padahal kalau ahadullah itu nunnya atau tanwinnya menjadi hilang. Harusnya qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Ada lagi saya pernah dengar qul huwallahu ahadulillah. Saya tanya, loh ini kok lillah dari mana? Kalau ini bukan dosen, ini lain lagi, ini mahasiswa kalau ini. Nah, saya pernah dengarnya begitu Ustaz, katanya. Tapi tidak pernah dingajikan, hanya tahu krungu, dikira ahadunillah, dikira menjadi lillah. Nah, lillah itu kok endi, kan tidak bisa. Maka bacanya ahadunillah. Dunya itu kembali ke dhammah biasa, lalu tanwinnya itu sudah dibunyikan nun itu nil, makanya ada nun kecil di bawahnya.
Sama dengan surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin. Kalau disambung min 'alaqin iqra, kan begitu jadinya. Iqra wa rabbukal akram. Min 'alaqin iqra wa rabbukal akram. Wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahud, wa qalatil yahud. Jadi kalau membaca ayat ini, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Artinya adalah, arti dari ayat ini, orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Jadi di kalangan bangsa Yahudi ada seorang nabi namanya Uzair. Itu oleh mereka Uzair itu disebut sebagai anaknya Allah. Sementara orang Nasrani, wa qalatin nasara, orang-orang Nasara itu mengatakan bahwa Al-Masih, yaitu Isa, iku ibnullah, adalah anaknya Allah. Inilah yang disebut tahrif. Tahrif itu apa? Penyimpangan, yaitu menyimpangkan ajaran yang benar. Al-Masih itu Nabi Isa. Ada dua sosok yang disebut Al-Masih, yaitu Al-Masihu Isa dengan Al-Masihu siapa? Dajjal. Dajjal juga disebut Al-Masih, yang mengusap. Jadi Dajjal itu juga Al-Masihud Dajjal. Orang-orang Nasrani itu menganggap bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah. Sehingga mereka punya keyakinan yang namanya, ada keyakinan mereka itu Isa itu anaknya Allah, lalu kemudian Isa sendiri itu juga kemudian diangkat menjadi Tuhan. Sehingga ada tiga trinitas ya. Yang dalam juz 6 satu halaman terakhir, sebelum terakhir itu, dua halaman terakhir itu, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh benar-benar kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu tsalitsu tsalatsa. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan ada Roh Kudus, lalu ada Tuhan Anak itu. Ya, ini tidak benar. Bahkan nanti di akhirat Nabi Isa itu ditanya oleh Allah, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min, juz 7 ya, akhir surat Al-Maidah itu. Wahai Isa, apakah sampeyan yang mengatakan kepada orang-orang itu agar sembahlah aku, jadikanlah aku sebagai Tuhan, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Apa jawabannya? Subhanak. Jadi, ma qultu lahum illa ma amartani. Saya tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah, bahwa aku ini hanyalah seorang utusan. Makanya Nabi Isa itu ketika lahir pun, kan ketika dalam surat Maryam itu, tak cerita ini didik ya, nggak apa-apa ya. Ini agak menyimpang, tapi bukan menyimpang yang tidak baik. Menyimpang ternyata ada yang baik dalam konteks ini. Nabi Isa itu anaknya siapa? Isa itu dinisbatkan kepada Maryam, satu-satunya anak yang nisbatnya kepada ibunya dalam konteks ini itu Isa. Karena Isa itu terlahir tanpa seorang bapak, ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi dulu itu ceritanya ada seorang ayah namanya Imron, punya istri namanya Hannah. Imron ini keluarga yang solih, makanya sampai ada surat Ali Imron.
Ya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah itu memilih Adam, Nuh, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran itu apa lanjutannya? Alal alamin. Lebih unggul dibanding semuanya, semua keluarga. Terkait dengan ayat ini, ada pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad tidak disebut di situ? Maka menurut mufassirin, jawabannya pertama, itu yang dimaksud itu ada pada masanya. Ini menurut kesan mufassirin, kelompok mufassirin yang pertama. Artinya begini, pada masa Nabi Adam, pada masa Nabi Nuh, masa Imran, masa Ibrahim, maka yang paling baik ketika itu ya keluarganya beliau-beliau itu. Lalu ada pendapat kedua yang menyatakan Nabi Muhammad tidak disebut karena Nabi Muhammad itu sudah masuk cakupan dalam wa ala Ibrahim. Karena Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, ini ada pendapat yang kedua begitu. Nah, ini keluarga yang solih. Sehingga akhirnya ketika istrinya Imran yang bernama Hannah ini mengandung, ketika itu kiblatnya kan di Baitul Maqdis. Jadi kiblat itu pertama itu di Ka'bah. Yang Ka'bah itu dibangun oleh, dalam riwayat ada yang menyatakan dibangun oleh para malaikat pondasinya, lalu ditinggalkan oleh Nabi Adam, lalu pondasi itu tertimbun, lalu dibangun kembali, ditinggikan, pondasinya sudah ada. Itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam itu meninggalkan Ismail itu di Ka'bah situ. Sehingga kiblatnya adalah Ka'bah. Nabi Ismail punya anak juga, Nabi Ismail punya saudara atau punya adik, putra dari Nabi Ibrahim yang satunya, namanya Ishak. Nah, Ishak inilah yang di Baitul Maqdis. Sampai Ishak ini punya keturunan namanya Yakub. Yakub punya anak namanya 12. Yang barep itu katanya namanya Yehuda. Itulah kemudian bangsa Israel itu dinisbatkan kepada putra pertama dari Nabi Yakub itu. Makanya mereka disebut bangsa Yahudi. Harus difahami kalau Al-Quran menyebutkan Israel, ya Bani Israel, itu Israel sebagai anak cucunya Nabi Yakub. Jangan difahami sebagai Israel itu satu negara yang sekarang ada yang baru berdiri tahun 1947 atau 48 itu. Yang kemudian merampas tanahnya Palestina. Mereka memang anak keturunan dari 12 anaknya Yakub ini. Anak Yakub itu ada 12. Yang dari 12 anaknya Yakub ini berkembang menjadi suku-suku besar di kalangan bangsa Yahudi. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wa qatta'nahu muthnatay asyrata asbaton umama. Saya kembali ke Maryam tadi. Dan bangsa Yahudi itu paling banyak diutus para nabi. Sedangkan dari bangsa Arab itu ya hanya Rasulullah, Nabi Muhammad. Nanti kategori Arabnya nanti penjelasannya insya Allah kapan-kapan. Ada Arab Ba'idah, ada Al-Aribah, ada Al-Musta'ribah. Saya kembali ke Maryam tadi. Ketika Maryam ini mengandung seorang anak, Maryam itu mengatakan begini, kalau anak ini lahir, di juz 3 itu apa ayatnya itu? Muharraran fataqabbal minni. Apa ayatnya depannya itu? Ilqalat apa? Ilqalat imra'atu Imrana apa? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal. Jadi ya Allah, jadi ilqalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu lak. Saya bernazar kepada panjenengan ya Allah, kalau anak ini lahir, maka anak ini
saya merdekakan, saya lepaskan, saya bebaskan untuk apa? Untuk panjenengan, saya fokuskan dia ini agar mengabdi di Baitul Maqdis, mengabdi untuk panjenengan. Ketika itu, yang mengabdi di Baitul Maqdis itu tentunya seorang laki-laki. Ternyata ketika melahirkan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir kok lahir perempuan, kaget Hannah ini. Waduh, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya biasa manusia kan ujiannya begitu. Kita ini kan harus punya harapan, tapi seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang mukmin yang baik ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus tawakal, tetapi tetap tidak boleh putus asa. Apa kata Maryam? Apa lanjutannya? Walaisa dzakaru kal untha. Mboten sami Gusti Allah, jaler kali estri ndak sama. Maksudnya Maryam itu apa? Iki nek wedok, iki apa lek mengabdi di Baitul Maqdis iki? Di Baitul Maqdis yang mengabdi itu ya orang laki-laki. Mboten sami. Tapi karena anak ini sudah lahir, ini anugerah dari Allah, Al-Mauhub, ya. Apa kata Maryam? Apa kata Hannah? Wa inni sammaituha Maryam. Ya wes, saya beri nama dia Maryam. Maryam itu dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya itu sama artinya dengan seorang hamba, abidah. Seorang hamba perempuan yang taat menghamba kepada Allah. Lanjutannya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dan sesungguhnya aku ya Allah memohon perlindungan kepada panjenengan untuk anak ini. Dan juga anak cucunya dari Maryam ini dari godaan setan yang terkutuk. Akhirnya dipasrahkanlah Maryam di Baitul Maqdis. Lah di Baitul Maqdis itu dalam penjagaan dan penguasaan siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Jadi Maryam itu masih keponakannya Nabi Zakaria. Kemudian Maryam tinggal di Baitul Maqdis. Diberi satu ruang khusus yang di ruang itu steril. Steril itu tidak ada yang masuk ke situ, jadi tidak ada orang yang lalu lalang, dia mendekatkan diri kepada Allah di situ. Zakaria itu ketika masuk ke ruangnya Maryam, itu setiap kali kaget, kenapa? Karena di situ ada makanan. Qalat anna laki hadza. Ini makanan dari mana? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Jadi suplai makanan itu tidak berhenti. Makanya segala sesuatu itu tidak harus diukur dengan rasio. Ini wilayahnya keimanan. Sangat mudah bagi Allah untuk menyiapkan yang begitu. Sampai kemudian steril tempatnya, tiba-tiba suatu saat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kamar sterilnya Maryam ini. Kaget Maryam. Jadi seorang laki-laki yang keren, yang gagah, yang ganteng, pokoknya top lah. Ketika Maryam melihat sosok laki-laki itu, apa yang diungkapkan Maryam pertama kali? Ini yang harus ditiru para Maryam zaman sekarang. Qalat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, zat yang ar-Rahman, minka, dari godaanmu, kalau engkau adalah orang yang bertakwa. Ini indah sekali, ini kelihatannya sepele ya. Jadi kalau saya baca Quran itu, ini dipraktekkan ini, ayat ini, jangan hanya diwaca wis mari. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau kita kontekstualisasikan sekarang, sama lagi fokus belajar di pesantren. Yo ngaji, cik sanawiyah kelas loro, kelas 3, masih aliyah. Tiba-tiba ada cowok yang PDKT.
lalu nembak sampean, entah pakai tembak air, entah peluru, wallahu a'lam. Ya kan ada yang pelan-pelan pakai tembak air, tetap basah kan yang ditembak. Ada yang pakai peluru terasa sakit. Nanti pelurunya juga macam-macam, ada yang peluru beneran, ada yang peluru karet. Nah ini banyak yang tidak mempraktekkan ini. Mestinya kalau ada cowok yang mendekati, sampean kan lagi steril. Steril apa? Saya ini niatnya belajar, niatnya mondok. Kalau ini saya terima, maka saya belajar tidak fokus. Ngapal Quran gak mari-mari. Bulet. Ya. Nambah juz 5, juz 1 hilang. Nambah juz 6, juz seluruh protol. Kan repot, naudzubillah. Karena yang dipikir sudah mulai bercabang. Fokus dulu, berarti Anda ini sedang steril. Maka katakanlah kepada dia, cowok itu, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kaus, aku gak pacaran dhisik. Saya berlindung kepada Allah. Kalau sampean mau, kalau sampean betul-betul orang laki-laki yang baik, yang takwanya baik kepada Allah, jangan ganggu saya sekarang. Sampean studi yang benar, jadilah orang yang benar. Nanti kalau kita berjodoh, insya Allah, kalau sudah waktunya pasti kita akan bertemu. Lo kan begitu. Bukan kalau kita tidak mempraktekkan sebagai Maryam, wah kesempatan ini orang yang keren ini. Betapa banyak cewek-cewek lainnya mengidolakan dia. Ini kesempatan dia yang datang ke saya. Masa nggak saya terima lah? Kalau lepas gimana? Faham maksud saya? Jadi Anda ini sedang steril. Apa jawab seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangannya Maryam tadi? Kalau dia adalah laki-laki yang baik-baik, ya dia pasti akan mengerti. Bukan ngetek-ngetek itu apa? Ngecor terus pokoknya. Ini kan yang berat itu. Ketika seorang cewek lalu ditembak oleh seorang laki-laki, dan yang nembak itu sampean pas seneng pisan. Repot ini. Kalau sampean tidak seneng, biasanya lari, singitan, lari, pokoknya menghindar lah. Karena memang sampean tidak ada rasa. Yang bahaya itu kalau kemudian sampean ada rasa lalu gayung bersambut. Wah sudah ini berantakan, ini belajarnya fokus, akhirnya jadi tidak fokus. Gara-gara salah mengambil sikap, tidak mempraktekkan Maryam pada kontekstual hari ini. Paham ya? Saya lanjutkan. Apa jawab si cowok tadi? Qala innama ana rasulu rabbik. Saya ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, utusan Allah. Fa'ahabalaki gulaman zakiyah. Iya dah. Saya akan memberi engkau hadiah karena ini diutus oleh Allah. Seorang anak yang zakiyah, yang suci, yang bersih. Sampai akhirnya Maryam tiba-tiba mengandung. Nah, ketika mengandung itu heboh masyarakat. Kenapa? Karena Maryam ini yang dilihat sebagai seorang gadis yang suci, ternyata dia hamil di luar nikah. Ini khusus untuk Maryam kalau ini. Ya, kali naudzubillah, jangan ada perempuan zaman sekarang lalu ikut-ikutan mana suaminya. Enggak, saya ini Maryam. Nggak mungkin. Itu sudah selesai. Karena Allah menunjukkan kuasanya, ya dipilih Maryam itu. Ya kalau sekarang secara sunatullah kalau hamil ini mesti ada pelakunya. Kalau di luar nikah jelas itu pelanggaran sudah. Akhirnya Maryam ini termasuk sempat dikucilkan oleh masyarakatnya. Sampai akhirnya ketika sudah sangat berat, dia hendak melahirkan. Apa itu ayatnya yang bawah itu? Terusannya apa emang? Walam aku baghiyah. Tutukannya mau apa? Tak tutukan ayatnya dulu. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat, apa lanjutannya? Apa? Dah kok bulat ini. Qalat anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin
walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ini sampai berat sekali, kandungannya sudah membesar, dia semakin berat dalam kondisi psikologis yang luar biasa berat, sekaligus kondisi hamil itu yang wahnan ala wahnin, wa wada'athu kurha, jadi juga kurhan juga, kurhan, jadi itu berat. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki apa lanjutannya? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ini ada pelajaran yang penting, Rek. Maryam itu bersandar di pohon kurma. Lalu kemudian dia mendapatkan bisikan, mendapatkan arahan untuk menggoncangkan pohon kurma itu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Nanti berjatuhan rutab itu kurma yang masih muda. Rutaban janiyya. Itu ayatnya memang cerita, tapi ketika dikupas oleh para ahli gizi memiliki makna yang cukup dalam. Pertama, orang mau melahirkan tuh butuh energi yang banyak. Makanya biasa kalau orang Jawa itu mau melahirkan tuh ada yang kalau biasa nguntal telur, kuning telur tuh minum kuning telur. Kalau enggak ya paling enggak susu. Atau paling tidak itu kurma atau kurma muda yang disebut rutab tadi. Karena ini kandungan gizi untuk kekuatannya itu luar biasa. Termasuk ketika orang buka puasa itu kan yang Rasulullah kan mencontohkan yang pertama ya termasuk kurma sama air atau kurma sama susu. Karena ini kurma ini punya kandungan yang luar biasa. Lalu yang kedua, ternyata orang melahirkan itu posisi yang cepat melahirkan itu bukan posisi berbaring. Tapi posisi duduk ini, seperti yang dilakukan Maryam. Jadi Maryam kan bersandar, berarti dalam posisi duduk. Nah, nanti kalau sampean sudah waktunya melahirkan, silakan baca buku-buku terkait dengan kelahiran itu. Kalau saya hamil tapi tidak bisa melahirkan. Nah, ini dari dulu 3 bulan. Nah, saya lanjutkan. Maka disinilah kemudian Maryam melahirkan Isa. Ketika lahir Isa, orang-orang ini sudah tuduhannya setambah nak karu-karuan. Maka Maryam itu sudah tidak lagi bisa mampu menjawab dengan kata-kata. Ini sebuah ajaran bahwa orang itu kalau dituduh yang dia tidak melakukan, atau kalau dalam bahasa Indonesia difitnah, maka yang menjawab itu adalah soal waktu. Tapi memang berat ujian itu. Maka Maryam hanya mengatakan fa'asyarat ilaih. Maka Maryam dituduh macam-macam, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi isyarat kepada bayi yang baru lahir itu. Fa'asyarat ilaih. Mereka tidak percaya, masa bayi yang baru lahir suruh menyampaikan, suruh ngomong. Makanya mereka mengatakan apa lanjutannya? Fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa ngobrol, bisa ngomong-ngomongan? Ini bayi yang baru lahir tidak bisa ngomong ini. Yang masih dalam fil mahdi. Dia sabiyya, masih dalam buayan. Jadi gendong, arek sami ini iso ngomong apa. Ternyata atas izin Allah, Nabi Isa ketika bayi itu sudah diberikan anugerah bisa ngomong. Maka dia mengatakan, qala inni abdullah. Lah ini ungkapan pertama yang disampaikan Nabi Isa, karena Allah sudah tahu nanti Isa ini kalau besar dia akan dikultuskan oleh pengikutnya, bahkan dia dianggap sebagai Tuhan, dia dikejar-kejar lalu disalib,
untuk kemudian dinyatakan sebagai penebus dosa. Padahal yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Karena Isa itu diwafatkan kemudian diangkat oleh Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk. Kan begitu. Tapi yang perlu dicatat ini, Nabi Isa itu ketika bayi itu sudah mengatakan, Inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Tidak ada kata-kata Isa yang mengatakan, Inni ibnullah, atau Inni Allah, enggak. Tapi Inni abdullah. Lanjutannya apa? Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini diberi kitab oleh Allah nanti, ya. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku ini sebagai seorang nabi yang diutus. Lanjutannya, wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikan aku mubarakan, senantiasa dilimpahi keberkahan. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani bis shalah, dan Allah mewasiatkan kepadaku bis shalah, dengan sholat. Jadi sholat itu sudah merupakan syariat ketika itu. Cuman bentuknya beda dengan sholat kita. Waz zakah, dan juga zakat madum tuhayya, sepanjang saya ini hidup. Jadi Nabi Isa itu ketika dikejar-kejar oleh pengikut mereka pengikutnya yang mau menyalib Nabi Isa ini, itu Nabi Isa itu masih muda dan Nabi Isa itu belum menikah. Jadi ada dua nabi yang nasibnya hampir sama, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu ngerambut Baitul Maqdis, termasuk di dalamnya ada Maryam, diangkat sebagai anak angkatnya yang masih keluarganya itu. Ini kemudian menjadi pancingan sampai kemudian dia punya putra sendiri. Padahal Nabi Zakaria itu sama istrinya itu usianya sudah sepuh, tapi tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah, dan seterusnya itu. Nabi Yahya itu juga sama. Nabi Yahya itu juga diangkat sebagai nabi itu masih kanak-kanak dan sudah faham tentang hikmah, sudah diberi faham tentang ajaran-ajaran Allah, tapi kemudian juga dibunuh oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memang sukanya membunuh para nabi, makanya di Al-Quran itu sampai ada wayaqtulunan nabiyyin, ada yang wayaqtulunan nabiyyin bi ghairi haq, ada yang bi ghairil haq, ada yang ayatnya wayaqtulunal anbiya, kan begitu. Jadi mereka ini suka berbuat kerusakan. Nah, yang menarik lagi, dulu Yaitain pernah cerita begini, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ya, mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu punya anak. Anaknya siapa? Ya Isa. Kenapa? Karena Maryam terlahir tanpa seorang bapak. Berarti bapaknya adalah Allah. Maka Isa dianggap sebagai anak Allah. Allah selalu menyatakan dalam firman-Nya, Isa itu digandengkan dengan binnya, Isa bin Maryam. Isa itu anaknya Maryam. Ini untuk menegaskan bahwa tidak ada affair apapun, tidak ada hubungan apapun, termasuk perselingkuhan, ini contohnya, tidak ada perselingkuhan antara Allah dengan Maryam. Karena Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Buktinya apa? Buktinya Allah ketika menyebutkan nama Maryam, ya biasa-biasa saja. Karena seseorang itu biasanya, kalau ada sesuatu dengan orang lain, itu menyebutkan nama itu sesuatu yang terasa berat. Sampean seneng sama cowok, umpama lagi nih. Itu kalau disebut namanya, itu di hati itu terasa ada sesuatu yang berbeda. Lalu kalau sampean menyebutkan sendiri, itu terasa berat, mulut itu, lidah itu berat. Tadi aku ketemu siapa? Ya itu dia. Nggak nyebut nama itu. Tuh, secara psikologis kan begitu. Yang kedua, ada suami istri. Suami istri itu kalau biasanya, ya ini tidak semuanya, tetapi biasanya
yang kemudian suami istri betul-betul saling mencintai, itu kadang nyebut nama pasangannya itu berat. Sehingga orang Jawa itu menggunakan bahasa seperti itu loh, bapak arek-arek, ibu arek-arek, begitu juga. Itu bukan karena tidak sayang, itu karena ada rasa yang luar biasa sehingga menyebutkan nama itu seakan tidak mampu. Nah dari situ, maka ketika Allah mengatakan Isa bin Maryam, Maryam yang disebut berkali-kali, maka tidak ada affair apapun antara Allah dengan Maryam. Ya Maryam seorang hamba yang sholihah, yang kemudian dianugerahi seorang anak yang itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Bahwa di samping sunnatullah, Allah punya yang namanya kudratullah. Sunnatullah itu kan kuasa Allah, tapi dikaitkan dengan hukum alam, kalau orang mengatakan tuh, secara sunnah yang sudah berlaku. Yang menetapkan siapa? Ya Allah. Itulah di situ ada sebab akibat, sebab musabab. Manusia harus melalui yang ini, fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa, kan begitu. Harus mengikuti sebab ini. Sama nek pengen pinter, pengen lancar Qur'ane, terus jangan kemudian menunggu supaya lancar-lancar, betul-betul sakit. Baru kemudian kalau Anda sudah menempuh sebab, maka boleh jadi yang sunnatullah ini sesekali Allah turun dengan kudratullah, inayatullah, maka Anda diberi kekhususan, yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Jadi ada sebab yang harus kita tempuh. Kenapa tidak mondok? Nanti tidak bisa ngaji. Wah ya iso ngaji lah ngaji ya. Yo gak iso. Mondok itu kayak ngaji yang gini-gini, tapi internalisasi nilai itu sampean rasakan tuh kadang tidak terasa sedikit, tapi di pondok itu betul itu. Itu ada internalisasi nilai, baik melalui pengajian begini, ataupun nanti melalui amalia harian yang Anda lakukan. Gue sampean wis sibuk, sudah punya kewajiban masing-masing, apalagi sudah berkeluarga, itu kadang rindu itu, enak ya di pondok dulu ya. Arek mondok itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Usia saya yang hari ini sudah mencapai 17 tahun. Itu ternyata nikmat hidup itu sampai detik ini yang paling enak itu ketika mondok. Bayangkan orang mondok itu, arek mondok itu ya. Ya tiap orang cobaannya beda-beda ya. Tapi saya ketika mondok, saya tidak pernah berpikir nanti makan apa, saya dapat uang dari mana. Setiap bulan orang tua ngirimi. Ya walaupun kirimannya tidak berlebih lah, tapi cukup. Dan pas-pasan itu pas butuh apa ya pas ada. Jadi yang saya hanya pikirkan tuh hanya saya belajar, hari ini target ngaji saya sekian, murojaah saya sekian, tambahan sekian, besok setoran, terus begitu muternya. Wes gak mikir apa-apa wes. Saya ketika mondok enggak pernah berpikir, waduh, ada cewek cantik ya, enggak. Kalau sampean itu cowok keren, saya tidak pernah mikir begitu. Kalaupun ada rasa begitu, yaitu manusiawi, tapi jangan ditindaklanjuti dengan hal-hal yang sifatnya praktek. Sudah apa-apa, saya duluan maju. Cik sanawiyah kok gowo hai. Jadi harus punya idealisme. Jadi mondok itu enak. Baru ketika kuliah sudah mulai ada godaan-godaan yang lain. Tapi yang paling nikmat ternyata ketika di pondok. Nah, ketika kadang-kadang itu pas menghadapi banyak tekanan-tekanan, harus begini. Kadang saya angan-angan, iya ya mondok itu gak tahu gini. Tapi kan waktu kan gak bisa berputar kembali. Kecuali pakai kantong ajaibnya Doraemon. Itu baru bisa kembali ke masa lalu. Lorong waktu. Tapi secara realnya kan tidak bisa. Maka disinilah pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya sampai nak dituturi wong sing luwih tuwek. Karena orang yang sudah tua itu sudah merasakan penyesalan. Lapo biar gak temenan pas mondok. Jadi sampean sing mondok, alah yo ngene-ngene ae. Ngomong jek enom guyon, mesti nyesel itu nanti.
Tinggal penyesalan itu kadarnya seberapa itu masing-masing orang bisa berbeda. Bisa berbeda. Imang cerita Nabi Isa kok tutup kono-kono. Jadi Nabi Isa itu putra dari Maryam yang Allah ketika menyebut Maryam itu tidak ada tendensi apapun dan nyebut-nyebut aja. Jadi Maryam itu bahkan disebut sebagai orang yang bisa menjaga kehormatannya. Kan begitu. Lalu ayat waqalatil yahudu yadullahi maghlula, ada ayat orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Wa qalu takhadar rahman walada. Lanjutannya subhanah, maha suci dia, maha suci Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu, yaitu Ar-Rahman, itu mengambil atau memiliki anak. Nah, lanjutannya wa nahwa dzalika, artinya wa nahwa dzalika itu apabila seorang qari membaca ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang senada dengan ini, wa nahwa dzalika minal ayat, artinya ayat-ayat yang senada dengan ini, yang isinya itu adalah hal-hal yang negatif atau hal-hal yang muhal bagi Allah. Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk beranak, punya anak, diperanakkan, artinya ada orang tuanya. Tapi Allah lam yalid wa lam yulad. Lalu Allah disamakan dengan makhluk. Wa qalatil yahudu yadullah maghlula. Allah punya anak. Ini kalau ayat-ayat yang senada ini, yang itu adalah menodai kesucian Allah, maka yang bagus adalah yambaghi maka seyukyanya opo an yan khafi an yakhfidho, yaitu opo an yakhfidho yentoh merendahkan, memelankan sapa qari biha kelawan ayat, jadi ayat yang senada dengan ini, sautahu ing suaranya. Jadi kalau membaca ayat-ayat yang menodai kesucian Allah, maka jangan malah dikeraskan, tapi yang baik itu justru dipelankan sebagai bentuk penghormatan dan takzim kita kepada Allah. Dan tidak boleh wakafnya ngawur. Wa qalatil yahud mandek Uzairun ibnullah. Wah, itu bisa gawat itu. Orang Yahudi berkata, moro mandek ditinggal ngudek kopi dhisik. Moro-moro maca maneh langsung Uzair itu adalah anaknya Allah. Ini menjadi terpisah konteksnya. Kalau terpisah konteksnya, maka seakan-akan orang Yahudi berkata, sudah sampean mandek. Moro-moro sampean muni, Uzair itu loh anaknya Allah. Lo kan ngawur. Maka kalau berhenti di situ, wakofnya wakof qabih, bahkan akbah. Kalau disengaja, ada unsur kesengajaan, bahaya, bisa membahayakan akidah. Contohnya juga termasuk dalam juz 4 itu, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Itu sambung sampai situ. Jangan diputus. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, mandek. Moro-moro innallaha faqir wa nahnu aghniya, keliru. Moro-moro mandek, sesungguhnya Allah itu fakir, kita ini kaya. Itu ngawur. Jadi harus sambung. Lepas baca ayat-ayat begini nih, direndahkan suaranya untuk menjaga. Jadi pokoknya ayat-ayat yang bicara, yang menodai kesucian Allah, maka etikanya bacanya itu dipelankan. Faham ya? Kadza kana Ibrahimu an-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'al. Beginilah sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim an-Nakhai. Kadza kaya mengkini kana ana sapa Ibrahimu an-Nakhai, yaitu Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu iku yaf'al, melakukan sapa Ibrahim. Maksudnya hal demikian itu sebagaimana dilakukan oleh seorang tabi'in bernama Ibrahim an-Nakhai. Jadi Ibrahim an-Nakhai itu seorang tabi'in, seorang hakim di Kufah, seorang teolog.
Dia cukup alim dan luar biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Wonten, monggo kalau mau nanya. Wa minha, lanjut ya. Wa minha lan iku setengah saking masail gharibah tada'ul hajatu ilaiha, di antara masalah-masalah yang unik atau masalah-masalah yang asing yang butuh untuk dijelaskan, butuh untuk dipaparkan adalah marawahu Ibnu Abi Dawud, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah, anis Sya'bi, dari Sya'bi, tabi'in juga, annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepada dia, idza qara'a, apabila membaca sapa al insanu seseorang, idza qara'a, apabila membaca sapa al insanu seseorang, yaitu membaca ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya iku yusalluna, senantiasa bersolawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika membaca ayat ini maka kemudian seseorang ini diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi? Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Ini sanadnya dhaif, tapi ada riwayat yang mengatakan begitu. Jadi kalau pas baca ayat ini berhenti sebentar, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sisipi dengan sholawat. Tapi isnadnya dhaif. Karena memang kalau jadi ayat ini satu-satunya perintah yang dimulai dari Allah sendiri melakukannya itu adalah perintah bersolawat kepada Nabi. Allah ketika merintahkan kita zakat, merintahkan kepada kita untuk sholat, itu tidak mengatakan saya sholat maka kalian harus sholat, saya zakat kalian harus zakat, enggak. Tapi untuk sholawat, ini saking pentingnya sholawat, maka Allah mengatakan innallah, sesungguhnya, itu ada taukid itu. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, senantiasa solawat kepada Nabi. Allah saja dan malaikatnya, yang malaikat itu senantiasa mensucikan Allah, bebas dari dosa, itu aja lo bersolawat. Masa kita ini menungso sing banyak dosa tidak mau solawat? Makanya solawat itu di dalam sholat, ketika kita tahiyat, itu kan termasuk bagian dari rukun sholat. Kalau Anda tidak baca solawat, ya sholatnya tidak sah. Kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha dan niku setengah saking masail gharibah, annahu sak temene kelakuan yustahabbu lahu, yustahabbu disunahkan, annahu yustahabbu disunahkan, lahu bagi man atau bagi qari, apa an yaqula, untuk mengucapkan ma ing sesuatu rawahu Abu Hurairah, yang sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qara'a wattini waz zaitun, man utawi barang siapa iku qara'a membaca sapa man
Wattini waz zaitun, yaitu surat Wattini waz zaitun. Sampai akhir surat, bunyi ayat akhirnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi jawabannya bala ya. Kan pertanyaannya menggunakan laisa. Alaisa, A-nya itu istifham. Lalu laisa itu sebenarnya adalah sesuatu untuk menafikan. Maka pertanyaannya, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Maka kalau jawabannya bala, itu maksudnya bala Allahu bi ahkamil hakimin. Iya benar, Allah itu adalah hakim yang bijaksana. Sehingga laisanya tidak katut. Tapi kalau jawabannya na'am, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Iya, bukan. Allah itu bukan hakim yang bijaksana. Malah begitu kalau jawabannya pakai na'am. Jadi kalau ada alaisa, itu kalau mau menghilangkan nafinya, menjadikan sebuah yang positif jawabannya, maka harus pakai bala. Loh, bukannya kemarin sudah saya transfer? Nggih, sampun ditransfer. Bukannya kemarin sudah saya transfer? Nggih, bukan kemarin sudah ditransfer. Kalau bukannya masih ikut, berarti jawabannya pakai na'am. Nggihnya itu nggih na'am. Harus beda antara nggih na'am dengan nggih bala tadi itu. Jadi kalau nggihnya na'am, itu bukannya masih katut. Nggih, kemarin dereng ditransfer. Dereng dengan bukan kan satu jenis. Sama-sama menafikan. Paham ya maksudnya? Ya? Di ayat lain, ketika kita masih di alam arwah, manusia itu kan melewati setidaknya 5 kehidupan. Jadi yang pertama, kita ini berada di sebuah alam yang apa istilahnya? Ada 5 insya Allah, alam arwah. Jadi ketika kita ini, ada alam arwah, ada alam rahim, lalu ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat, 5. 2 yang pertama, ini untuk kemudian menuju ke alam berikutnya, yaitu alam dunia. Ketika di alam arwah, yang kita ini belum lahir ke pentas dunia, kita ini belum pernah disebut oleh siapapun, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Allah itu sudah membuat janji dengan makhluk yang namanya manusia ini. Di ruh-ruh, kan bakal ruh kita kan sudah ada, tapi belum diciptakan. Ketika dalam alam rahim itu mulai disempurnakan. Makanya nanti ditiupkan roh itu pada hari yang kira-kira 120 hari. Makanya ada di ayat faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, di alam arwah itu Bani Adam itu membuat ikatan janji dengan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, panjenengan Tuhan kami bersaksi. Inilah bawaan fitrah. Ruh manusia itu bawaan fitrahnya positif dan mesti pinginnya selalu dekat dengan Allah. Tapi begitu ditiupkan ke dalam jasad, maka di situ tarik ulur antara kepentingan jasadiyah, basyariyah dengan kepentingan ini. Ini kemarin sudah saya jelaskan tentang nafas itu. Ya sudah ya di sini ya. Belum dah? Yang ada an-nafs yang ammarah bisu, ada an-nafs al-lawwamah, sudah kayaknya. Lalu ada an-nafsul mutmainnah. Jadi manusia itu sudah punya perjanjian dengan Allah. Yang ini nanti orang akan sadar ketika dia pindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Itu pasti akan menyadari itu. Wa antum hina idzin tanzurun. Pasti sadar di situ.
Lalu jadilah orang ini kemudian fase berikutnya di alam rahim, di dalam perut ibu kita. Setelah di alam rahim, di alam rahim itu bayi itu ketika mulai prosesnya tambah besar sampai 9 bulan 10 hari atau cukup bulan untuk lahir, dia semakin enjoy apa semakin tersiksa di dalam perut ibunya? Semakin tersiksa. Kenapa? Ya karena dia semakin besar, ini perut sudah tidak mencukupi, rahim tidak mencukupi, seorang ibu juga semakin berat. Dan tidak bisa diletakkan, 9 bulan tidak bisa mengkurep. Karena kalau mengkurep kayak orang ayunan jadinya. Makanya biasanya orang ibu hamil itu cita-cita yang pertama, nanti setelah melahirkan, aku pingin mengkurep, pingin nyantai gitu. Itu berat itu. Yang menarik, manusia itu dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, itu kan melungker. Ternyata melungker itu dalam posisi, kalau nanti sudah siap lahir, dalam posisi normal, itu posisi kepala kan di bawah. Kalau posisi di atas, itu namanya bayinya sungsang. Itu kalau sudah masuk 9 bulan, susah untuk muter, karena sudah semakin sesek di dalam itu. Maka dokter, oh ini operasi kan begitu biasanya. Di USG, loh kok posisi kepala kok di atas, ini harus. Tapi kalau masih 7 bulan, itu masih bisa. Sampeyan tahu terapinya dengan terapi apa? Terapi sujud. Ibunya di terapi sujud, anaknya juga di dalam itu melungker itu, kalau dibalik posisinya begini, itu juga sujud. Makanya posisi Anda ketika sakit, entah sakit apa itu, entah demam, entah sakit perut, itu sebenarnya anak kayak melungker. Itulah fitrah. Sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah. Jadi manusia tuh merasa hebat apa? Gak hebat. Kalaupun dia dianggap hebat, itu karena dia dititipi oleh Allah. Tapi yang hebat itu yang menitipkan. Sehingga nek dititipi apa-apa, jangan sok-sokan iki lho tekku. Lho iki titipan nih. Paham maksud saya ya? Ada orang, kamu kok hebat sih, lu lancar ngajinya. Saya loh, ya opo. Lancar itu fadl. Fadl itu anugerah. Maka syukurilah itu dengan cara apa? Ibadahnya semakin baik, derasnya tambah kencang. Loh kan begitu. Bukan malah alah jusiku ae, kok lancar-lancar opo awakmu iki. Iki lho gampang. Kalau itu dia agak lupa bahwa itu semua adalah anugerah. Maka betapa mudah bagi Allah ketika diambil itu. Naudzubillah. Kembali ke posisi tadi. Jadi sujud itu kembali ke fitrah. Saya tanya lah, kalau punya kakak yang sudah berkeluarga atau punya saudara jauh, itu kalau bayinya sungsang, masih usia 7 bulan atau 6 bulan, 7 bulan, itu harus diterapi dengan terapi sujud. Jadi ibunya harus sering bersujud. Lah sujud toh, gak muni apa-apa ya rugi, mending sujud diniati sambil sujud syukur, ambil muni-muni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dapat 2. Tapi ternyata kalau kedokteran tidak mengajarkan isi dari bacaannya, hanya mengajarkan sujud sekian menit. Orang tuh kalau sudah biasa sujud lama, itu biasa. Tapi kalau tidak biasa sujud lama, diajak sholat tasbih, yang setelah baca bacaan untuk sujud kan ditambah tasbih. Itu ngeluh ini. Sikil kroso abot. Perasaannya hanya satu. Imami gak tangi-tangi itu kok sujud. Kapan tangine iki? Kapan tangine? Lho ono sing ngono barang. Karena tidak terbiasa tadi itu. Makanya Rasulullah dalam hadisnya begini, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhan itu adalah ketika dia bersujud. Kalau itu dimaknai secara zahir, ya ketika sujud itu. Tapi kalau dimaknai secara konteks, secara umum, sujud itu kan sebuah simbol ketundukan. Maka seorang hamba itu kalau tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia dekat dengan Tuhan. Minta apapun gampang dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan sesuai keinginan, harapan tidak sesuai kenyataan, dia yakin Allah pasti mengabulkan, mungkin dalam bentuk yang lain.
Paham ya? Jadi begitu. Itu terkait dengan apa imang alaihissallahu bi akamil hakimin. Kok ceritanya tutuk ndindi? Falyakul bala. Nggih, Allah itu maha paling bijaksana. Jadi paling bijaksananya seorang hakim, paling bijaksananya para hakim. Karena tidak ada yang terlewat satupun. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan saya adalah termasuk orang-orang yang bersaksi terhadap hal itu. Wa ana utawi ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono iku minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan, artinya bersaksi. Saya kasih gambaran, Rek. Kebijaksanaan Allah yang disebutkan dengan ahkamil hakimin itu bisa memadukan antara sifat adil dengan sifat ghafurnya Allah. Seorang hamba itu kalau melakukan kesalahan, maka menghadap kepada Allah itu jangan maju dengan sifat keadilan Tuhan. Kalau kita memohon, ya Allah, Panjenengan maha adil ya Allah, maka Anda kena hukuman. Karena sesuai keadilan Allah, Anda melakukan ini, hukumannya ini. Itu namanya adil. Tapi adilnya Allah itu bijak. Allah itu ghafur. Maka boleh jadi ada orang yang kesalahannya sekian, mestinya hukumannya sekian banyak. Tapi karena orang ini punya keinginan untuk melakukan perbuatan baik, memperbaiki diri, maka sifat ghafurnya Allah itu jauh lebih luas, yang itu dilingkupi sifat rahmah. Paham ya? Sehingga Anda diampuni. Itu mungkin. Inilah yang harus kita contoh. Jadi pengurus, ada anak melakukan pelanggaran baru sekali. Maaf kak, saya khilaf begini. Tidak bisa. Saya harus adil ini, tegas. Kamu harus begini. Boleh jadi iya, tapi satu sisi harus dilihat konteksnya seperti apa. Dia melakukan karena apa? Apakah betul-betul lalai? Ini harus dibedakan antara anak yang sudah setiap saat melakukan pelanggaran. Seakan-akan kalau tidak melanggar itu tidak enak. Tentunya harus beda sikap bijaksana yang kita ambil. Faham maksud saya? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ya itu ya ayatnya ya. Oh, Nabi siapa itu ya? Yang begini kepada Allah itu begini. Ya Allah, mereka itu hamba-hambamu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau panjenengan menyiksa mereka, maka mereka itu adalah ya hambamu juga. Wa in taghfir lahum, kalau panjenengan memberi ampun kepada mereka, fa innaka ghafurur rahim, ya memang layak karena panjenengan itu sungguh adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ini jangan membuat kita ngeremehkan dosa, ini yang nggak boleh. Nyantai men, gak apa-apa maksiat, Allah itu gampang menerima taubat. Yang bahaya itu kalau su'ul khotimah. Sekali maksiat apalagi berbuat dosa besar, naudzubillah, tiba-tiba Israel jadwalnya melakukan jemputan kepada Anda. Ayo mulai. Apa yang terjadi? Ya su'ul khotimah, naudzubillah. Maka disinilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh jangan pernah kalian ini mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya apa caranya? Ya jangan sekali-kali mencoba untuk bermaksiat, apalagi melakukan dosa besar. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Di pondok kan bisa juga ya tiba-tiba kepleset ya. Jadi sangat mungkin. Makanya kita ini selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu dijaga dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dha'ifin an rajulin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
dan Imam At-Tirmidzi bi isnadin dhaifin dengan sanad yang lemah an rajulin dari seseorang an a'rabiyyin dari A'rabi yaitu orang-orang Badui an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari perawi pertamanya yaitu Abi Hurairah. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkomentar hadzal haditsu utawi hadis ini innama yarwi bi hadzal isnad sesungguhnya innama yurwa bi hadzal isnad sesungguhnya diriwayatkan apa hadzal hadis bi hadzal isnad kelawan sanad ini anil a'rabi dari a'rabi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkomentar wala yusamma dan tidak atau tanpa nama, tidak diberi nama atau tanpa nama. Jadi rajulinnya tadi tanpa nama. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadithi. Imam Ibnu Abi Dawud dan selainnya meriwayatkan fi hadzal hadithi ing dalam hadis ini ziyadatan sebagai tambahan ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi, sebagai tambahan terhadap riwayat Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau tadi riwayatnya hanya sampai pada man qara'a wat-tini wa zaitun, ternyata ada riwayat tambahan wa man qara'a, rupane riwayat ini ya, rupane hadisnya adalah wa man utawi barang siapa iku qara'a membaca sapa man akhirala uqsimu biyaumil qiyamah, yaitu akhir surat Al-Qiyamah, akhir surat la uqsimu biyaumil qiyamah, yang bunyinya adalah alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah Allah mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati itu gampang menghidupkannya. Itulah yang diragukan oleh orang-orang kafir atau musyrikin Mekah ketika itu. Termasuk dalam surat Yasin kan ada qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan? Masa mungkin tulang belulang yang sudah hancur begini bisa dihidupkan lagi? Padahal ini sudah romim, ini sudah hancur berantakan. Apa jawaban Allah? Qul, katakanlah wahai khairul anam, wahai Muhammad. Qul yuhyi alladzi, apa lanjutnya? Ansha'aha awwala marrah. Ojo mana dadi tulang. Dulu belum ada materinya saja. Ya. Pertama kali itu kami bisa, kata Allah. Kami bisa menjadikan sampean-sampean ini. Apalagi sudah ada materinya berupa tulang belulang. Maka ketika membaca ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta falyaqul, hendaklah mengatakan sapa man bala wa ana asyhadu. Bala nggih Gusti, panjenengan kuasa, panjenengan mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan saya bersaksi terhadap hal itu. Wa ana asyhad. Wa man qara'a, dan barang siapa yang membaca sapa man fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, yaitu akhir surah Al-Mursalat. Juz berapa? 29 akhir. Sebelum An-Naba berarti ini. Maka setelah fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul, maka hendaklah mengucapkan sapa qari atau sapa man. Jawabannya adalah amantu billah. Amantu billah, beriman sapa ingsun atau aku beriman kepada Allah. Ada pertanyaan?
Monggo kalau ada mau nanya satu pertanyaan boleh. Monggo. Mboten. Heeh. Ada orang tuanya bukan Islam, non Muslim. Terus? Anaknya sebagian Islam, sebagian tidak. Nah, pas wafatnya itu ditalkin. Itu gimana? Orang tuanya jelas-jelas meninggal dalam keadaan non Muslim berarti ya. Memang Allah memerintahkan di dalam surat Al-Isra itu, apa ayatnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan agar kalian ini jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah. Illa iya. Yang kedua, jadi ketauhidan ini dikaitkan dengan wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, kalau orang tuanya non muslim, lalu anaknya sudah muslim, sudah bersyahadat, maka berbuat baik itu dalam konteks kalau orang tuanya non muslim, maka dia terus mendoakan kepada orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan hidayah, agar masuk Islam. Yang kedua, memperlakukan orang tua itu tetap sebagai orang tua. Ya tetap dihormati. Tidak diputus hubungan antara anak dan orang tuanya, tidak. Tetapi kalau sudah orang tua ini meninggal, maka menjadi beda. Kenapa? Karena ketika orang sudah meninggal, apalagi dalam kondisi non-muslim, berarti dia tidak bersyahadat, maka ini sudah putus. Jadi kalaupun ditalkin, ya tidak nyambung. Itulah pentingnya seorang anak itu yang bisa apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Sehingga orang tuanya muslim, anaknya juga muslim mendoakan. Atau sebaliknya, orang tuanya muslim, anaknya non muslim, ya tidak nyambung. Itulah anak yang tidak bisa wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini orang tuanya non muslim. Makanya ketika apa namanya? Itulah dalam ayat di surat At-Taubah itu, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Jadi dimintakan ampun pun sampai sebanyak apapun, selama secara jelas dia meninggal dalam keadaan non muslim, tidak bisa. Kecuali kalau begini kasusnya. Ini yang terjadi begini biasanya. Orang tuanya non muslim, karena dia berasal dari keluarga non muslim, umpama ini ya. Anaknya ada 3, anak yang kedua ini dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Lah anaknya yang kedua ini sering mengajak orang tuanya, umpama bapaknya. Sampai bapaknya itu ketika sakit di rumah sakit, ini sudah diajak untuk masuk Islam. Begitu mau meninggal, anak kedua ini berhasil mensyahadatkan ayahnya, umpama ini. Anak nomor 1 dan nomor 3 tidak tahu, ini tetap non muslim umpama. Yang nomor 1 dan nomor 3 tetap non muslim. Yang muslim hanya 1. Begitu orang tuanya, bapaknya ini meninggal di rumah sakit, pas yang nunggu itu anaknya yang muslim. Lalu kemudian bapaknya dapat hidayah, lalu mengucapkan syahadat. Maka bapaknya dihukumi sebagai muslim walaupun KTP-nya masih umpama non muslim. Maka kalau yang begini ditalkin bisa, walaupun ini kadang-kadang terjadi keributan dengan dua anaknya yang lain. Bapak ini saya tidak pernah tahu kalau bapak masuk Islam, maka bapak ini tetap dimakamkan secara prosesi non muslim. Umpama kalau di agama lain ada yang kalau mati itu justru pakai baju yang paling bagus, pakai jas, dimasukkan dalam peti. Kalau di Islam kan enggak, dikembalikan ke asal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Termasuk cara penghormatannya itu ya
hanya kembali dengan beberapa helai kain itu yang disebut kain kafan itu. Lah kalau seperti itu, umpama si anak kedua mentalkin, maka boleh jadi masih berfaedah talqin itu. Kan lakona yulaqinu talqin itu kan menuntun. Nanti akan datang 2 malaikat, lalu jangan takut. Nanti datang 2 malaikat akan bertanya, "Marrabbuka wa man nabiyyuka," kan begitu. Maka katakanlah Allahu Rabbi. Maka orang yang semacam ini walaupun selama hidupnya tidak pernah sholat, tapi dia berhasil bersyahadat sebelum meninggal, husnul khotimah. Semua yang dilakukan itu bersih. Termasuk kesyirikan yang dia lakukan itu sudah bersih, ibarat bayi yang baru lahir. Itu kayak sahabat, saya lupa sahabat siapa itu, ada dulu zaman Nabi itu. Sahabat diajak masuk Islam susah. Ada salah seorang sahabat yang kemudian habis sholat subuh, dia dapat hidayah. Lalu menghadap Rasulullah, dia bersyahadat. Saya lupa namanya ini, PR ini. Habis itu ikut perang. Meninggal di medan perang. Sebelum masuk waktu zuhur. Jadi dia tidak pernah sholat. Tapi meninggalnya di medan perang sebagai syuhada. Itulah yang kemudian Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya dia ini beramal sedikit tapi diberi ganjaran sangat banyak. Itu saking welasnya rahmatnya Gusti Allah yang sangat luas. Jadi kayak tadi Pak, jadi kalau non muslim sama tidak bisa. Tapi kalau tadi itu ada yang tidak tahu, anaknya tetap mentalkin, uang otot-ototan, ya sudahlah, kalau prosesi terpaksa mengikuti yang non muslim. Tapi kemudian setelah bapaknya dikubur, lalu ditalkin, ya monggo. Karena yang anak kedua tadi yang sudah dapat hidayah tadi, dia mungkin tahu kalau bapaknya sudah masuk Islam. Saya kira itu, setelah ini sekolah ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu, nanti disampaikan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah an tuyassira lana jami'a umurina wa an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa an taj'alana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum majma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.